Oke, salam jumpa teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menguji reliabilitas menggunakan software Stata. Nah, software Stata ini mungkin terdengar masih baru atau tidak familiar ya untuk teman-teman sekalian. Tetapi software Stata ini adalah satu software yang bisa digunakan untuk pengolahan data kuantitatif ya. Pengolahan data kuantitatif dan bisa digunakan sebagai pengganti dari SPSS. Dan statistik yang bisa digunakan itu banyak teman-teman ya. Statistik yang bisa digunakan banyak. Saya buka statistik ini ya. Jadi saya sudah membuka Stata, lalu kita lihat di bagian statistik ini banyak sekali pengujian statistik yang bisa kita gunakan ya. Ini kita lihat banyak sekali, mulai dari yang deskriptif ya, lalu ada binary, ordinal, time series, SEM juga bisa ya, latent class analysis bisa, bahkan teori tes modern ya, item response teori juga bisa teman-teman. Ini lalu masih ada juga Bayesian analysis ini juga bisa teman-teman. Jadi banyak sekali statistik yang bisa kita gunakan pada software Stata ini. Jadi dia tidak kalah dengan SPSS begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman searching penggunaan Stata ini di negara-negara lain ya, terutama di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi yang menggunakan data-data kuantitatif itu, selain SPSS mereka juga menggunakan Stata ini teman-teman. Jadi Stata ini juga termasuk software yang banyak digunakan di luar negeri, terutama di kampus-kampus luar negeri ya. Kampus-kampus luar negeri yang melakukan pengujian data-data kuantitatif itu, mereka juga menggunakan Stata selain SPSS dan juga tentu saja R ya gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, kita akan mulai melakukan pengujian reliabilitas menggunakan Stata, lalu akan kita bandingkan dengan hasil yang ada di SPSS. Oke, di sini saya menggunakan Stata seri 17 ya, versi yang ke-17, Stata MP versi yang ke-17. Nah, pertama-tama kita akan mengimpor data terlebih dahulu. Nah, mengimpor data ini teman-teman bisa menggunakan ini data editor ini ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa mengcopy data yang ada di Excel lalu dipaste di sini. Itu bisa. Misalnya teman-teman punya data misalnya di Excel seperti ini, teman-teman tinggal copy, lalu kemudian teman-teman tinggal mempastenya di sini. Pastenya di sini tuh bisa. Cara yang kedua itu diimpor saja ya, diimpor pakai file lalu impor. Ya, ini teman-teman bisa impor dalam bentuk file ini ya. Misalnya Excel, SPSS bisa, SAS bisa, text data format ya, lalu yang lain-lain itu bisa. Nah, di sini saya coba pakai CSV karena data saya itu dalam bentuk file CSV. Oke. Nah, lalu kemudian saya cari datanya. Oke, saya pakai data yang ini. Oke, ini sudah masuk ya. Nah,
ini sudah masuk datanya, lalu saya langsung oke. Oke, ini sudah masuk datanya. Ini name, label sudah masuk semua. Langkah selanjutnya kita akan mulai melakukan pengujian reliabilitas. Nah, ini bisa dilakukan dengan paling tidak 2 cara ya, menurut yang saya ketahui itu kita menggunakan menu komen ini, atau bisa dari sini statistik, dari menu statistik. Nah, pertama-tama saya coba pakai menu komen dulu ya. Nah, menu komen ini kita tinggal ketik aja alpha. Jadi kita akan melakukan pengujian reliabilitas alpha Cronbach alpha, lalu masukkan kode dari tiap item ya. Di sini saya menggunakan FK1. FK1 itu yang ini. Ini kan kode untuk item kan. Jadi kita akan menguji reliabilitas dari variabel financial knowledge yang diwakili oleh 6 item ya, yaitu FK1, FK2, FK3, FK4, FK5 dan FK6. Jadi di sini di komennya saya tulis alpha FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, FK6, lalu koma item ya, lalu enter. Nah, langsung muncul ya tabel seperti ini. Di sini itu sudah tertera observationnya itu jumlah sampel ya, jumlah sampelnya, lalu ada item test correlation, item race correlation, average inter item covariance, lalu alfanya. Nah, di sini alfanya itu, alpha Cronbachnya, reliabilitas alpha Cronbachnya itu adalah 0,9009 ya. 0,9009, jadi ini reliabilitasnya tinggi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan hasil yang ada di SPSS? Saya buka SPSS ini, lalu saya buka analyze scale reliability. Saya sudah masukkan, ini saya sudah centang item scale dan scale if item delete, lalu oke. Nah, ini muncul teman-teman seperti ini. Kita lihat di item total statistik, lihat sini juga ya. Ya, ini reliabilitasnya itu 0,901. Jadi hasilnya tidak jauh beda. Di sini juga 9009. Ini kalau dibulatkan kan dibulatkan menjadi 0,901. Dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma itu menjadi 901 ini ya. 901. Jadi tidak jauh berbeda dengan ini juga 901, karena dia menggunakan 3 angka di belakang koma, sedangkan di stata itu kan 4 angka ya. Tapi kalau dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma itu menjadi 901, sama ya. Sama teman-teman, sama. Oke, lalu kita juga bisa melihat corrected item total correlation. Ini kalau di stata itu item race correlation ya, item race correlation ini kan sama teman-teman. Coba saya dua ini ya, dua kotak ini ya. Nah, ini kan sebenarnya sama teman-teman. Item race correlation itu, nah, item race correlation itu sama dengan corrected item total correlation yang di SPSS. Nah, ini kan sama nilainya. Coba teman-teman lihat. Di stata itu FK1 itu item race correlation-nya kan 0,7653, sedangkan di SPSS 0,765. Ini kan sama ya. Bedanya kan cuma berapa angka di belakang komanya ya. Kalau di SPSS itu kan 3 angka, sedangkan di stata kan 4 angka. Tapi sebenarnya sama. Lalu FK2 itu kan 0,784, di sini 0,784 sama. FK3 0,819 di SPSS, di sini juga di stata 0,819 sama kan. FK4 0,775 di SPSS, di stata 0,775 sama kan. FK5 0,605 di SPSS, di stata itu 0,605 sama teman-teman. FK6 di SPSS 0,643, di stata 0,643 sama teman-teman. Jadi tidak jauh beda.
tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita lihat alpha Cronbachnya ya untuk setiap item. Kalau misalnya item risk correlation atau corrected item total ini dihapus ya, tidak diikutsertakan. Nah, FK1 itu 0,878, di SPSS sama 0,878 juga kan. FK2 di SPSS 876 sama, di Stata juga 876. FK3 0,869 di SPSS, di Stata 0,869 sama. Jadi sama teman-teman ya, tidak jauh berbeda gitu hasilnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara kita. Oh ya, saya lupa, saya tadi mengatakan ada 2 cara ya melakukan uji reliabilitas. Nah, yang pertama kan comment ya, kita menggunakan comment. Lalu yang kedua bisa pakai statistik, lalu multivariate analisis alpha Cronbach. Lalu kita masukkan variabelnya, masukkan itemnya 2, 3, 4, 5, 6, lalu optionnya display item, lalu oke. Nah, ini kan sama teman-teman hasilnya, kan sama juga dengan di atas hasilnya. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.